Salah satu doa yang paling menggentarkan sorga dan ditakuti neraka adalah, Tuhan, pakailah saya. Really, kalau doanya, please bless me, everybody. Setiap orang mendoakan itu. Termasuk orang-orang yang menyembah berhala alias pesugihan. Berkati aku, semua orang bisa. Tapi pakailah hidupku, nah itu gak semua orang. Dan doa itu benar-benar menggentarkan hati Tuhan. Bapa akan melihat orang itu kok mirip sama seseorang yang ku tahu ya, yang ku kenal. Putraku sendiri, Yesus Kristus. For God so loved the world, karena Tuhan begitu besar kasihnya akan dunia, dia mengutus anaknya. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihnya tidak berubah, dia membangkitkan Anda. Setelah Yesus mati, dia bangkitkan kau dan aku. Untuk membawa Injil itu. Untuk memuridkan everybody. Instead of daripada berkata touch me, jamah aku. Tapi jamahlah orang lain melalui diriku, otomatis kita terjamah juga. Saya punya satu kebiasaan sebagai pengkhotbah, boleh contoh kalau Anda seorang pengkhotbah. Setelah saya khotbah begini, saya quiet nanti di rumah atau kembali ke kamar, saya akan tulis. Saya khotbah tanpa catatan. PowerPoint ada, tapi saya nggak tahu nanti setiap ayat saya ngomong apa. Nanti kalau seperti ini Roh Kudus ngomong sesuatu melihat mulut saya dan saya sendiri berkata, loh kok bisa ngomong gitu? Ya, maka nanti saya akan catat pulang ke rumah. Karena setelah Anda makan, Anda pulang dan Anda melakukan firman, saya pulang masih merenungkan. That I'm happy. Daripada saya hari ini hanya datang sebagai jemaat, diberi makan. Kalau saya dikasih karunia lebih, saya bisa berbuat lebih. You see, melayani itu indah, pakailah aku itu ada harga yang dibayar memang. Tapi fulfillment-nya itu double. Rasa kepuasan batinnya itu double. Beda dengan orang Kristen yang berkata, aku datang ke gereja, aku diberkati, haleluya, ya. Tapi beda dengan aku datang ke gereja, tadi aku diberkati. Tapi terlebih diberkati memberi daripada menerima. Aku memberi dulu, aku diberkati karenanya. Pulang itu double joy. Pakailah aku Tuhan itu adalah doa yang mendatangkan sukacita. Saya dorong Anda. Jadi bagian dari solusi. Bukan bagian dari kebutuhan dunia. Jadilah jawaban. Jangan jadi orang Kristen yang begitu terus. Anda sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Kita sudah berapa tahun? Masa kita harus mau jadi jemaat terus, jemaat melulu? Apapun harganya untuk kita bisa naik pangkat. Bukan sebagai posisi, tapi sebagai fungsi untuk kita bisa melayani. Lakukan di gereja kita. Tidak segampang itu orang bisa langsung melayani. Di sini, apapun juga yang harus kau tempuh, tempuhlah. Karena melayani itu fulfillment. Melayani itu indah. Amin Bapak Ibu. Gak ada orang datang ke gereja ini langsung bisa berkata, oh aku langsung mau melayani ini itu. No, ada trainingnya dulu. Pelayanan itu sesuatu yang indah. Pelayanan itu harus sungguh-sungguh. Saya mau berdoa di dalam nama Yesus. Semua jemaat kita di sini gak ada jadi jemaat biasa. Semua kita seperti Tuhan Yesus. Melihat kebutuhan dunia, hati kita tergerak. Coba katakan, tergeraklah hati Yesus. Harus tergerak. Pakailah aku di Tuhan. Kalau orang gak tergerak ya, mereka gak akan bergerak. Tapi kalau hatimu tergerak, jangan kau tolak. Pernahkah kita itu tiba-tiba digerakkan Roh Kudus untuk berdoa? Kita berkata nanti saja. Nanti, waktu kita mau berdoa, gerakannya sudah gak ada. Bukan berarti kita bergantung pada perasaan, juga bukan. Tapi Tuhan tuh kasih kita kepekaan. Pernahkah Anda berjalan misalnya, di jalanan gitu ya. Saya gak tahu, mungkin di Australia gak ada ya. Di Indonesia, di Surabaya pun sekarang semakin jarang, puji Tuhan. Waktu Anda lihat ada satu orang pengemis itu, Anda tergerak untuk memberi sedekah. Mungkin it's worth it, sekalipun di bel dari belakang, ting gitu ya. Kalau di Indonesia bel itu biasa. Klakson di sini itu mungkin yang rasa gimana. Di Indonesia klakson tuh hello, good morning, tin. What a sweet culture. Di bel gak apa-apa, oh ya God bless you tuh. Berhentilah kasih. Gerakan-gerakan tertentu itu, Anda tidak usah tanya benar atau salah. Kecuali kalau Anda digerakkan untuk melakukan kejahatan, itu roh jahat. Anda digerakkan untuk ambil suami orang, nah itu bukan Tuhan. Tapi kalau Anda digerakkan untuk melayani, tiba-tiba kok tergerak ya, aku ingin ikut pelayanan. Aku kok ingin tertanam di gereja ini. Siapa tahu itu Roh Kudus yang gerakkan. Semua itu selalu dimulai dari digerakkan. Pakailah aku, pakailah hidupku sebagai alatmu itu bermula dari sebuah beban. Di hati itu timbul kesadaran. Tiba-tiba seperti tergerak. Kalau Anda tergerak, Tuhan akan memakaimu. Di bel gak apa-apa, oh ya God bless you tuh. Berhentilah kasih.
gerakan-gerakan tertentu itu, Anda tidak usah tanya benar atau salah. Kecuali kalau Anda digerakkan untuk melakukan kejahatan, itu roh jahat. Anda digerakkan untuk ambil suami orang, nah itu bukan Tuhan. Tapi kalau Anda digerakkan untuk melayani, tiba-tiba kok tergerak ya, aku ingin ikut pelayanan. Aku kok ingin tertanam di gereja ini. Siapa tahu itu Roh Kudus yang gerakkan. Semua itu selalu dimulai dari digerakkan. Pakailah hidupku sebagai alatmu, itu bermula dari sebuah beban. Di hati itu timbul kesadaran. Tiba-tiba seperti tergerak. Kalau Anda tergerak, Tuhan akan memakaimu.